Tapi keinginan saya untuk kalau mendirikan pondok pesantren, bukan segera pesantren, dimanapun saya berada itu saya ingin mengajak atau membantu masyarakat supaya mereka menguasai ilmu agama, supaya mereka ibadahnya benar, supaya mereka bisa baca Quran, mereka bisa mengamalkan agama dengan baik. Maka Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Perkenalkan saya Yolanda Maharani. Untuk kali ini kalian bisa melihat kan, kita sedang ada di suasana yang berbeda karena kita nggak syuting di studio kita biasanya. Sekarang saya dan tim Pustakas JC sedang kunjungan ke sebuah pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Nurul Faiza. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Nyai Mihmidati yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Nurul Faiza sendiri. Sebelumnya terima kasih ya Ibu, kami sudah disambut dan Ibu juga bersedia untuk kami ajak podcast di podcast kami. Oke. Sebelumnya Pondok Pesantren Nurul Faiza ini saya tahu nih ya Bu ya, itu membawai beberapa cabang nih, kayak seumpama ada SD, terus habis itu ada panti asuhannya sendiri, terus ada majelis taklimnya, ada majelis zikirnya, terus ada bimbingan untuk orang-orang haji dan umroh. Selain itu ada apa lagi sih Bu? Katanya ada lebih banyak lagi. Ada layanan untuk privat, bimbingan privat pada mata umum, ada juga taman pendidikan Al-Quran, ada juga pondok pesantren itu sendiri. Jadi selain yang saya sebutkan tadi ada juga privat untuk ke rumah-rumah begitu ya? Ada yang membutuhkan untuk bimbingan baik Al-Quran maupun agama atau mata pelajaran umum di sekolah SD sampai SMA. Oke, gitu. Sebelumnya pondok pesantren ini tuh Ibu dirikan pada tahun berapa? Pondok pesantren ini saya dirikan tahun 99. Bermula dari ketika anak-anak saya 3 sudah mondok semua. Suami saya kerja, saya di rumah sendiri. Di rumah ini kalau sholat nggak ada temennya jamaah, nggak ada temannya istighosah, nggak ada temannya untuk berbagi ilmu dan lain-lain. Maka terpikirlah dalam benak saya untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Masih sangat terbatas, hanya ada 3 kamar. Santrinya berapa coba? Baru 1 santri. Jadi waktu mendirikan itu cuma ada satu santri. Bagi saya sudah ada teman jamaah. Pokoknya ada teman ada gitu teman ya. Jamaah. Alhamdulillah 1 santri itu masih takut UPN. Ternyata setelah teman-temannya tahu, loh aku senang berada di situ, bisa ngaji, bisa kuliah gitu ya, bisa belajar agama. Akhirnya mereka alhamdulillah berbondong-bondong ke sini. Hanya tempat tinggal saja, hanya pondok pesantren saja, belum ada lembaga pendidikannya karena memang sangat terbatas tempatnya. Tapi keinginan saya untuk kalau mendirikan pondok pesantren, bukan segera pesantren, dimanapun saya berada itu saya ingin mengajak atau membantu masyarakat supaya mereka menguasai ilmu agama, supaya mereka ibadahnya benar, supaya mereka bisa baca Quran, mereka bisa mengamalkan agama dengan baik. Maka waktu itu saya terpikir, di sini belum ada PPG. Tapi saya ngaji di perumahan yang sepi gini, cuma teman sesepi di sini. Ada dua anak tetangga main ke rumah, sudah ngaji belum. Mau dia sering ngaji mau, ya udah nanti malam di sini. 2 orang itu santri tadi pertama. Santri Ternyata itu waktu itu belum ada pon, secara resmi belum, hanya sekedar rumah, lalu ada yang datang main gitu ya. Ada 2 orang itu saya ajar, ternyata biasanya tambah 5, biasanya masih 10, tambah sampai hampir 100 di rumah yang hanya ruang tamu dengan los dengan ruang makan. Di bawah meja makan itu dimati anak yang antri untuk diajari. Alhamdulillah
Waktu itu belum ada masjid, belum ada Islam masjid ya. di sini. Ketika sudah ada masjid, alhamdulillah DPG dibawa ke masjid sehingga saya mengajar di masjid. Kemudian saya pengajar ibu-ibu. Saya pindah ke sini bulan Juli Di tahun 1999. Bulan Agustus sudah ada pembentukan pengajian ibu-ibu, alhamdulillah majelis taklim. sudah ada temannya. Ya. Jadi kalau ngaji nggak sendirian lagi Ya, nih ya. lagi, alhamdulillah. Kemudian tahun 2002 terpikir untuk membuat pondok pesantren. Membuat pondok pesantren itu bermula dari ketika saya ngaji kepada Syekh Maulana Arif Billah Abah Maksud Toha, itu di Magelang, seorang mursyid tarekat Syadziliyah. Ngaji, kemudian guru itu Syekh Maulana Arif Billah Abah Maksud itu kan gawe pondok PIB gitu. Pertama dia musola mana, sudah ada masjid, gitu, sudah ada masjid. Di sini tanah mahal, lalu kita musola di mana? Terpikir di atas rumah saya. Suami saya juga iya di atas rumah saya, mata kepada guru di atas rumah saya gitu. Ya wis sampai dari pondok gitu. Nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa sama sekali. Jadi cuma ada niatan aja untuk membuat pondok pesantren dan musola, tapi modal aja atau belum? Nggak ada. Terus gimana kok bisa? Kan sampai saat ini aja bisa dibilang sebesar ini ya, sebesar ini, terus bisa membawahi banyak lini lagi gitu. Terus waktu itu kamar 3 sudah ada, yang ada santri 1 tadi ya, itu masih pondok tapi belum resmi, pokoknya anak bertempat di sini, tempat teman saya jamaah. Kemudian Abah Mas'ud itu mengendikan kepada saya, iki diwaca P111, iki diwaca P7 dan Marisa. Meskipun bahasa Jawa masih yo menurut menungso mustahil, gak mungkin, tapi nek Gusti Allah ngersakno iso ae itu. Saya baca terus apa yang terjadi, disuruh bikin proposal. Terus ada yang gini, nanti saya yang ini mulai dari bata merah, gericak, pasir awal sampai selesai. Ada saya yang keramiknya, saya yang apa gitu, saya ada satu-satu, saya ini saya belum. Kalau gitu sudah bisa jadi, bisa dimulai, tinggal nyari uang untuk ongkos tukangnya. Nah akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan doa guru spiritual tadi itu, akhirnya pada tahun 2002 dibangunlah pondok, bikin yayasan dulu ya, kemudian bikin pondok pesantren ini, dan oleh guru saya tadi bikin bimbingan haji. Akhirnya lalu mendirikan KBIH, sekarang namanya KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Pertama kali saya orang baru di sini karena saya si Jombang, itu ada yang daftar karena belum kenal. Alhamdulillah dapat anggota 27. Itu saya bimbing berdua dengan suami saya. Dari mana bimbing haji berdua dengan Jawa 27? Dari Allah saya nggak tahu. Dari Allah. Ada saja yang namanya dapat sepeda motor, jadi sepeda motor dari bank. Ya udah diuangkan aja untuk daftar haji. Alhamdulillah 27, tahun depannya sudah 88, tahun depannya terus berkembang. Alhamdulillah sampai sekarang 3 tahun menghantar jamaah haji. Mulai tahun 2006 itu menghantar umroh. Dan sampai akhirnya tahun 2020 kemarin, terakhir sebelum pandemi itu setiap tahun rata-rata 5 sampai 6 kali menghantar umroh. Jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali menghantar umroh. Terakhir saya dari Palestina, tanggal 22 Februari saya sampai di rumah, tanggal 24 Masjidil Haram ditutup. Langsung ini waktu penutupan tahun kemarin gitu ya. Lockdown itu. Dan sampai sekarang umrohnya berhenti, hajinya juga masih belum diizinkan untuk masuk Arab Saudi dari tahun 2020, nggak tahu kan sudah satu ini masih ada apa ya. Jadi selama pandemi di 2020 kemarin untuk yang KBLIHU itu vakum benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali. Ada kegiatan orang daftar haji. Dan sekarang itu berangkatnya 32 tahun lagi. Tapi kalau nggak ada daftar ya malah nggak bisa berangkat. Daftar sekarang baru bisa diproses 22 tahun atau berangkatnya 32 tahun lagi. Oke, berarti itu kalau daftarin anak bayi dia udah gede. Nah itu keputusan Menteri Agama, minimal daftar haji umur 12.
Sebelum ada peraturan itu, cucu saya umur 11 bulan didaftarkan. Sekarang umur berapa itu sudah daftarkan tahun yang lalu. Oh, Ya, ada jadi nggak keluarga itu bisa ada ya. yang TK, ada yang baby, ada yang SD, itu daftar haji semua. Mm-mm. Setelah itu saya daftar Januari, April keluar keputusan Menteri Agama bahwa daftar haji minimal usia 12. Soalnya banyak yang gini tadi ya, Bib. Dan aku juga daftar, Iya. Masya Allah, orang tuanya punya uang bayi-bayi didaftarkan. Soalnya nunggunya harus Ya, begitu lama. 32 tahun. Ya. Jadi 2020 kemarin karena pandemi untuk ibadah haji dan umroh juga di stop. Ini kan sudah masuk 2021 ya, Bu, ya? Dari Januari, Februari, Maret, dan Mei ini masih vakum atau diperbolehkan beberapa? Masih ada larangan 20 negara masuk Saudi Arabia termasuk Indonesia. Oh, jadi ada yang diperbolehkan tapi Indonesia sendiri Indonesia masih. termasuk 20 negara yang belum boleh masuk Arab Saudi. Oke, jadi sampai saat ini Hmm. masih belum bisa berjalan gitu ya. Iya. Dari pondok pesantren ini yang dulunya nih satu kan, Ya, satu satu santri. cuma satu santri. Hmm. Sekarang sudah ada berapa santri? Kalau santri di sini tempatnya terbatas ya di perumahan, kemudian nggak ada sekolah formal sehingga maksimalnya hanya 35 santri. Kalau yang di Medayu itu ada dengan formalnya, ada SD-nya, itu dari pertama buka SD siswanya 7, Cuma 7 dapat orang. 7 dengan guru 3 orang yang karena kami mengharapkan ini profesional maka mendapatkan imbalannya juga harus profesional juga ya. Iya. 7 ini si pengelolanya bilang ini dilanjut apa enggak? Dilanjut. Kemudian operasi bagaimana? Dari yayasan jalan. Tahun kedua sudah murid baru 2 kelas. Oke. Tahun kedua lagi 2 kelas. Tahun ketiganya 3 kelas. Tahun keempatnya jadi sekarang ada Bisa berikan. oke, tiga kelas, kelas 1, 3 kelas kelas 2, 2 kelas kelas 3, 2 kelas kelas 4, lalu 1 kelas yang kelas 5 ini ada 260 sekian siswa dari asalnya 7. 7 sekarang sudah 260-an gitu ya. Ternyata masyarakat itu sudah kritis sekali untuk mendaftarkan anaknya di sekolah mana ya ditentukan anaknya itu. Setelah melihat beberapa siswa itu ngeroja di rumah oleh ayahnya di video, bisa ke grupnya. Oh iya, Tanya di loh, anak kamu berapa? teman-temannya. Sekolah di mana? Kelas berapa? Kok bisa seperti itu? Gitu. Oke, jadi akhirnya Sudah hafal, terkenal lah. ya, hafal an-naba dengan makhraj yang bagus, dengan fashohah yang bagus, ya dengan tajwid yang bagus. Kok bisa kelas 1 ya? Iya. Akhirnya tahun keduanya berbondong-bondong sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi dari orang tua, para orang tua murid juga ikut membantu saling, untuk sharing gitu ya. saling menyampaikan kepada yang lain. Jadi Dari 7 dulu tuh. dari 7 siswa di Siswa, alhamdulillah. SD-nya sampai sekarang ada 200 sekian gitu ya. TPK-nya dari 2 santri. 2 santri. Jadi benar-benar berjuang dari Ya, bawah banget. alhamdulillah. Kami ingin memberi yang terbaik untuk masyarakat. Kami ingin mendidik, kami ingin menjadikan mereka pandai ilmu, pandai syariat dan mengamalkan dalam kehidupan. Sehingga apapun yang ingin saya sampaikan, yang saya persembahkan untuk umat itu adalah untuk kebaikan kehidupan umat masa sekarang, dunia sampai akhirat nanti. Sehingga akan tumbuh jadi mereka. Jadi udah dari hati ini, dari ibunya sendiri udah aku pokoknya pengen ngajar gitu ya. Oke, selanjutnya ini saya mau tanya ibu, apa sih yang membuat ibu ada niatan dari, kan selain tadi disuruh oleh guru ya untuk mendirikan pondok pesantren, apa yang membuat dorongan dari diri gitu loh kan? Aku wis nggak punya modal ya wis lah gitu. Tapi apa yang membuat ya wis tak lakoni gitu? Apa yang membuat ibu? Mungkin jiwa ayah saya yang begitu kuatnya dalam perjuangan ruhul jihad, semangat juang itu yang tumus ke anak-anaknya termasuk saya ini. Jadi dimanapun saya berada, saya harus mengajar, saya harus mendidik, saya harus berbuat sesuatu untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat. Sehingga dimanapun saya berada, yang saya pikir adalah ayo bikin TPG, ayo bikin pengajian, ayo bikin sekolah. Jadi saya pikir
saya pindah pertama itu dipinjami rumah Gus Dur ya, rumah Gus Dur itu karena memang ada hubungan kedekatan batin ya, meskipun bukan keluarga, bukan nasab, ada kedekatan batin dalam perjuangan, teman seperjuangan. Saya dipinjami rumah Gus Dur itu 3 tahun, masih baru berkeluarga itu. Setelah itu kemudian saya pindah di Sokopuro. Di Sokopuro juga mendirikan PPG, pengajian ibu-ibu. Dari Sokopuro kemudian pindah ke Surabaya di Karah, itu juga ibu-ibu dengan PPG, PPG anak-anak, PPG ibu-ibu pengajian. Terus pindah ke sini, di perumahannya nggak ada apa-apa. Iya, sepi gitu kan. Sepi. Pada akhirnya itu ada anak 2, ternyata dari mana-mana datang, alhamdulillah. Kemudian bikin pondok pesantren itu ingin berbuat sesuatu untuk umat. Itu mungkin doanya dikabulkan dari ayah saya itu, yang doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami dan pasangan kami orang-orang yang menenteramkan hati, dan keturunan kami orang yang menenteramkan hati, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Lah itu mungkin ya dari doanya, doa orang tua yang niru Nabi Ibrahim dulu, sehingga tumus kepada putra putrinya di mana berada itu, ayo bagaimana masyarakat sebagai baik gitu. Jadi emang udah panggilan hati gitu ya, untuk terus mengajar, untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapat gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, kan Ibu sudah mendirikan pondok pesantren dan mendirikan yayasan ini juga gitu kan, disertai juga ada panti, SD segala macam. Kira-kira nih untuk kedepannya apa sih yang Ibu Yeni Widati inginkan kedepannya untuk Jawa Timur, untuk Indonesia gitu? Keinginan saya itu setelah mendirikan SD, segera kita mendirikan SMP. Saya bilang kepada anak-anak, mendirikan SMP. Kemudian ditelusuri jalannya ke Diknas. Ternyata untuk mendirikan SMP harus punya tanah 1.400 meter persegi minimal. Itu di mana ada gitu. Tanah SD saya itu sampai lantai 3, sudah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya Allah memberikan izin diberi wakaf tanah di perguruan 4.600 sekian meter persegi. Insya Allah pengembangannya dalam waktu nggak lama akan mendirikan SMP dan SMA di sana, serta juga pondok pesantren, masjid taklim, masjid zikir, PPG yang sama dengan di sini. Insya Allah pengembangannya di sana. Jadi akan diperluas di daerah Pasuruan. Iya. Jadi untuk mungkin nanti para sahabat pustaka yang ada di Pasuruan nih bakal melihat ada Yayasan Nurul Faizah di Pasuruan nantinya. Jangan nanti kalau mau ke tempat saya nanti. Oke, nanti bisa main-main dan ketemu. Sekarang masih berupa kebun apel. Oh, masih kebun apel ya. Masih kebun apel. Oke. Terakhir nih ibunya, saya mau tanya, apa sih, kan di sini kan ada para sahabat pustaka, ada para penonton juga. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk mereka? Baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat mantan pustaka dan juga para pemirsa di mana berada, hidup itu cuma sekali. Maka berartikah atau sia-siakah tergantung dari kiat kita, keinginan kita, kemauan kuat kita untuk hidup bermakna, membimbing masyarakat, membimbing umat untuk menjadi lebih baik. Hidup kita bukan di dunia sebentar, hanya 60 tahun kira-kira. Di akhirat yang triliun-yun tahun pada akhirnya, itu yang kita cari bahagianya. Maka masyarakat yang belum menyadari itu, kita ajak mereka untuk paham itu, sehingga mereka lebih mengutamakan cinta Allah, cinta akhirat. Dan itu yang saya inginkan untuk kepada siapapun yang saya sempat berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka, baik melalui TV 9, melalui radio Indonesia, melalui YouTube, melalui Instagram dan sebagainya, WA yang ngaji, materi ngaji saya sampaikan itu, saya ingin mereka supaya hidupnya berasal-asal dijadikan cinta Allah, cinta akhirat, mengutamakan urusan dengan Allah dan dengan akhirat. Dunia kecil sebentar, itu kita jadikan sarana untuk bahagia di akhiratnya selama-lamanya. Terima kasih ya Ibunya. Sama-sama. Saya sudah diizinkan untuk berbincang nih, dan sahabat pustaka juga diizinkan untuk bertemu secara virtual dengan Ibunya Widati. Dan untuk sahabat pustaka, kalian jangan lewatin podcast JC episode selanjutnya, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik di bawah ada tombol warna merah.
itu ada tulisan subscribe, diklik dan jangan lupa dinyalain loncengnya. Terus bisa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke kerabat, sahabat, teman, keluarga, semuanya di share sebanyak-banyaknya. Oke? Saya di sini Yolanda Maharani pamit undur diri dan Ibu Nyai Widati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.